Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kencat dimanapun kalian berada. Video kali ini kita akan membahas mengenai SKB IPS terpadu untuk guru SMP. Tetap stay tune di channel Otak Kencat ini. Bagikan juga video dari Otak Kencat ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, sehingga banyak orang yang nanti merasakan manfaatnya juga. Soal nomor 1. Kebutuhan manusia sangat banyak dan tidak terbatas. Sementara alat pemenuh kebutuhan yang tersedia sangat terbatas. Hal ini menyebabkan adanya kelangkaan. Berikut ini contoh perilaku yang akan menyebabkan kelangkaan adalah A. Menghemat daya listrik menggunakan lampu LED. B. Memakai kayu untuk memasak agar masakan terasa lebih enak. C. Mengganti BBM dengan bahan bakar gas. D. Mengolah kembali limbah plastik menjadi bahan bakar. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget. Yang B. Memakai kayu untuk memasak agar masakan terasa lebih enak. Pembahasannya, kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas, tapi alat pemenuh kebutuhannya terbatas. Hal ini akan menyebabkan kelangkaan. Seperti contoh, kebutuhan manusia akan kayu untuk menjadikan kayu bakar untuk memasak sangat banyak, karena kita makan setiap hari. Namun, kayu yang tersedia sangatlah terbatas, karena pohon membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan kayu yang baik. Hal inilah yang akan menyebabkan kelangkaan pada kayu. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke subtopik berikutnya, yaitu prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Soal nomor 2. Suatu cara meraih keuntungan semaksimal mungkin dengan pengorbanan sekecil mungkin dalam ekonomi disebut A. Motif ekonomi. B. Pelaku ekonomi. C. Tindakan ekonomi. D. Prinsip ekonomi. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Betul banget, yang D. Prinsip ekonomi. Pembahasannya, prinsip ekonomi adalah suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil sebesar mungkin dibandingkan biaya yang dikeluarkan, atau suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang D, prinsip ekonomi. Oke, kita lanjut lagi ke subtopik berikutnya, yaitu kegiatan ekonomi. Support terus channel Otak Kencar ini, please like, subscribe, and comment. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman mendapatkan updatean videonya setiap hari. Kita coba di soal nomor 3. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Supaya proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka dibutuhkan adanya A. Faktor produksi. B. Keuntungan produksi. C. Produsen. D. Konsumen. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya untuk soal nomor 3 ini? Betul banget, yang A. Faktor produksi. Pembahasannya, supaya proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka dibutuhkan yang namanya faktor produksi. Faktor produksi itu seperti apa sih? Ternyata faktor produksi itu seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, lanjut lagi ke subtopik berikutnya, yaitu peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Soal nomor 4. Penggantian tenaga kerja manusia yang digantikan menjadi tenaga mesin menyebabkan banyaknya tenaga kerja manusia yang diberhentikan. Di sisi lain, terdapat hal yang menguntungkan dari kejadian ini, yaitu A. Polusi yang semakin banyak. B. Sumber daya yang semakin berkurang. C.
C. Produksi barang dan jasa lebih efektif dan efisien. D. Kriminalitas yang tinggi. Gampang banget ini teman-teman. Berarti yang mana? Mantap, betul banget. Yang C. Produksi barang dan jasa lebih efektif dan efisien. Pembahasannya, penggantian tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari digantikannya ini adalah makin mudah dan cepatnya dalam menghasilkan produk barang maupun jasa. Cukup jelas ya teman-teman? Lanjut lagi ke subtopik berikutnya, yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Soal nomor 5. Keseluruhan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dari berbagai tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu disebut A. Permintaan, B. Hukum penawaran, C. Hukum permintaan, D. Penawaran. Kira-kira yang mana teman-teman? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah dapat baru dilanjut. Udah dapat teman-teman? Yups, betul banget. Yang D. Penawaran. Pembahasannya, penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum penawaran bertolak belakang dari hukum permintaan, yaitu jika harga barang naik, maka akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan ikut naik juga. Sampai di sini oke ya teman-teman. Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan atau ada requestan materi dari teman-teman, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke subtopik berikutnya, yaitu kewirausahaan dalam membangun ekonomi. Soal nomor 6. Aplikasi ojek online yang mulanya hanya keluhan dari pemilik karena melihat macetnya ibu kota yang membuat dirinya sangat merasa waktunya terbuang di jalan, maka terciptanya pemikiran untuk membuat transportasi yang bisa menembus kemacetan ibu kota. Lalu tercetuslah aplikasi tersebut. Untuk membuat suatu wirausaha, seseorang harus memiliki tujuan dan strategi yang jelas dalam melakukan usahanya. Hal ini menandakan bahwa penyebab keberhasilan seorang dalam melakukan wirausahanya adalah harus mempunyai A. Jiwa yang pantang menyerah, B. Perasaan optimis, C. Visi, misi, dan strategi yang jelas, D. Kemampuan mengolah keuangan yang baik. Gampang banget teman-teman yang ini. Mantap, betul banget. Yang C. Visi, misi, dan strategi yang jelas. Pembahasannya, salah satu penyebab keberhasilan seseorang dalam melakukan wirausahanya adalah memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas. Seperti informasi di atas yang menjelaskan bahwa terciptanya aplikasi ojek online dilatar belakangi adanya keluhan kemacetan ibu kota yang menyebabkan si pemilik ingin membuat aplikasi dengan tujuan dapat menembus kemacetan ibu kota. Subtopik prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Soal nomor 1. Bencana banjir dan longsor di Bogor menyebabkan banyak rumah yang rusak, sehingga banyak pula warga yang harus kehilangan harta bendanya dan mengungsi di posko bencana. Melihat hal tersebut, Rita mengumpulkan teman-temannya untuk menyumbang baju yang masih layak pakai untuk membantu korban bencana banjir dan longsor di Bogor. Tindakan Rita didorong oleh motif ekonomi. A. Mendapatkan penghargaan, B. Meningkatkan keuntungan, C. Berbuat sosial, D. Memenuhi kebutuhan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu untuk memikirkan jawabannya.
Kalau udah dapat baru dilanjut gitu ya. Udah dapat soal nomor 1 ini? Betul banget, yang C, berbuat sosial. Pembahasannya, terdapat macam-macam motif ekonomi. Ada 4 macam teman-teman. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Berasal dari keinginan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti membeli barang. Nomor 2, motif untuk berbuat sosial. Berasal dari rasa kemanusiaan untuk membantu sesama manusia. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Rita di dalam soal tadi. Karena rasa kemanusiaannya lah, ia mengumpulkan teman-temannya untuk berdonasi. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Berasal dari rasa keinginan manusia untuk mendapatkan pujian terhadap hasil pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Berasal dari keinginan manusia untuk mendapatkan kesuksesan lain yang lebih besar. Cukup jelas ya teman-teman? Lanjut lagi ke subtopik berikutnya, yaitu kebutuhan dan kelangkaan. Soal nomor 2. Naiknya harga sepatu akan menyebabkan naiknya permintaan sandal. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, alat pemenuh kebutuhan seperti di atas disebut A. Barang komplementer, B. Barang substitusi, C. Barang pelengkap, D. Barang mewah. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Yaps, betul banget. Yang B. Barang substitusi. Pembahasannya, berdasarkan hubungannya, alat pemenuh kebutuhan itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada namanya barang substitusi atau pengganti. Barang yang dapat ditukar atau digantikan oleh barang lain tanpa kehilangan nilai atau penggunaan. Contohnya hubungan antara sepatu dengan sandal. Ketika harga sepatu naik, maka konsumen akan mencari penggantinya yang kegunaannya dinilai masih sebanding, yaitu sandal. Dan yang kedua ada namanya barang komplementer atau pelengkap. Barang komplementer atau pelengkap adalah barang yang mempunyai hubungan antara satu dan yang lainnya karena saling melengkapi. Jika salah satu barang ada yang tidak terpenuhi, maka barang yang satunya tidak memiliki arti. Contohnya, ketika ingin membuat teh manis, maka yang dibutuhkan teh dan gula. Jika gula tidak ada, maka tidak bisa membuat teh manis. Begitupun sebaliknya. Hubungan inilah yang disebut dengan saling melengkapi. Oke ya teman-teman, bisa dipahami? Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke subtopik berikutnya, yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Soal nomor 3. Jika pemerintah ingin melindungi petani dari jatuhnya harga jual gabah pada waktu musim panen, kebijakan harga yang ditempuh adalah A. Kebijakan harga maksimum, B. Menetapkan harga eceran tertinggi, C. Menetapkan selling price, D. Kebijakan harga dasar. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Betul banget, yang D. Kebijakan harga dasar. Pembahasannya, kebijakan harga dasar atau floor price adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ada harga barang atau jasa yang terlalu rendah dengan tujuan untuk melindungi produsen agar produsen tidak mengalami kerugian saat menjual barang tersebut. Seperti contoh, pemerintah akan menetapkan floor price untuk harga gabah ketika musim panen tiba. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Sekarang kita perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan data di atas, harga keseimbangan terjadi di tingkat harga A. 50.000, B. 55.000, C. 60.000, D. 65.000. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Coba diamati dari tabelnya.
Betul banget, yang C, 60.000. Pembahasannya, harga keseimbangan adalah harga yang disepakati baik konsumen maupun produsen, di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Harga keseimbangan terbentuk jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama. Pada tabel di atas, permintaan dan penawaran dalam keadaan sama itu ternyata pada angka 20 dan pada harga 60.000. Maka harga keseimbangan itu akan terbentuk ketika harganya itu 60.000. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman, bisa dipahami kan ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Sekarang perhatikan kurva berikut. Kurva di atas merupakan kurva A. Penawaran, B. Permintaan, C. Keseimbangan pasar, D. Keseimbangan permintaan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget, yang A. Penawaran. Pembahasannya, arah kurva di atas menunjukkan dari kiri bawah ke kanan atas, yang merupakan ciri dari kurva penawaran.